Masih kurang kompak. Yang salam saya doakan panjang umur. Amin. Luas rezekinya. Amin. Berkah hidupnya. Amin. Membayar hutangnya. Amin. Ternyata banyak hutang semua ya. Amin. Meninggal dunia husnul khotimah. Amin. Masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima ulid wal khatib lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ikuti setelah saya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min kulli dzambin 'adzim wa min jami'i ma'asi wal khataya sirran wa jahran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha. Sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nuqatil insyaallah ta'ala minal aminin amin ya rabbal Alamin. Yang kita cintai dan kita muliakan para sesepuh, para orang tua kita yang hadir pada malam ini, kita doakan semoga mereka panjang umur sehat walafiat. Amin. Para ustaz kita yang banyak sekali hadir, yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Kita doakan ustaz-ustaz kita yang hadir pada malam ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkhusus bagi Ketua DKM Masjid Taubatul Mutakin. Muttaqin beserta pengurus yang lainnya, semoga ditambah-tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, yang mudah-mudahan semuanya selalu dilimpahkan rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dengan wasilah beliau Mas Jaini yang membawa saya ke sini. Kita doakan mudah-mudahan apa yang dihadirkan oleh beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi saya dengar dari Ustaz Dede menyampaikan bahwasanya PHBI, artinya kita
pada malam ini merayakan hari besar Islam, yaitu peristiwa. Tapi di malam nisfu Sya'ban, dia udah lewat sebetulnya ya. Tapi tidak masalah, walaupun bulannya lewat, Isra Mi'raj itu harus selalu dirayakan setiap saat. Kenapa harus dirayakan setiap saat? Karena di dalam Isra Mi'raj ada satu peristiwa yang sering sekali kita lupakan. Peristiwa yang dianggap biasa bagi mereka yang mungkin keimanannya masih tipis. Karena peristiwa ini peristiwa benar, dibenarkan oleh Yang Maha Benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendidik kepada kita, ketika terjadi peristiwa yang besar, maka jangan lupa kepada Allah dan selalu berzikir kepada. Kita lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula Jadi kalimatnya dimulai dengan kalimat tasbih. Artinya peristiwa ini bukan peristiwa biasa-biasa, akan tetapi peristiwa yang sangat luar. Kenapa sampai peristiwanya sangat luar biasa? Ini tidak bisa dicerna dengan akal pikiran. Kalau akal yang berpikir tidak mampu kita untuk memikirkannya. Saya mau nanya nih, ini daerah mana nih? Cibiru ya? Dari Cibiru ke tempat saya Tangerang, kalau jalan kaki kira-kira berapa lama nyampe? Seminggu ya? Seminggu. Itu kalau jalan kakinya cepat ya. Kalau naik sepeda agak lebih cepat. Kalau naik motor lebih cepat. Kalau naik mobil lebih cepat lagi. Kalau naik helikopter lebih cepat. Zaman sekarang bisa kita cerna, betul kan? Tetapi di zaman Nabi Muhammad kendaraannya itu nggak ada helikopter, tidak ada pesawat, tidak ada motor, tidak ada mobil, yang ada hanya kuda sama onta. Kalau kendaraannya pakai onta sama orang jalan kaki, lebih cepat jalan kaki daripada onta. Onta itu hanya dimanfaatkan buat barang-barang bawaan mereka. Nah, yang kita bahas di sini, Nabi Muhammad itu perjalanannya bukan perjalanan biasa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menempuh perjalanan 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Artinya harus dengan menggunakan 2 bulan perjalanan pulang pergi. Tapi di situ Nabi hanya 1 malam. Hanya sampai 1 malam ya, setengah malam mungkin ya. Maka dikatakan di situ, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ini Allah yang berfirman dan harus kita ingat. Allah katakan perjalanannya diberkahi oleh Allah. Alladzi barakna haula. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, supaya kalian tahu bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang berkehendak, apapun bisa terjadi. Dalilnya mana? Innama amruhu ila arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini Allah yang maha berbuat, terserah Allah. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mempersiapkan perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu. Nah, maka cara menjawab daripada peristiwa ini tidak dengan akal. Kalau dengan akal
mampu untuk mencernanya. Harus melalui apa? Keimanan. Melalui apa? Saya mau nanya, semua yang hadir percaya nggak terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Percaya. Insya itulah ciri-ciri orang yang beriman. Tapi kalau masih meragukan, silahkan. Ayatnya jelas, perjalanannya jelas, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini saya tidak akan berpanjang lebar membahas tentang Isra Mi'raj, karena mungkin kita semuanya sudah paham apa di dalam perjalanannya. Saya akan singkatkan saja. Ketika Nabi selesai daripada peristiwa Isra Mi'raj, ada satu oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat 50. Enak ada yang 50. Maka di sini yang perlu kita garap, ini yang perlu kita bahas, ini yang sering dilupakan. Kita hanya menilai sholat itu 5 waktu. Ketahuilah bahwasanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika perintah itu datang 50 waktu, apakah Nabi langsung minta diskon? Tidak. Langsung diterima oleh Nabi. Perintah dari Allah itu sholat 50 waktu. Ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa dari 50 bisa menjadi 5? Ini yang harus kita garis bawahi. Ternyata itu adalah ide dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini Pak, ya, kalau dalam bahasa anak gaul sekarang ini kepo. Tahu kepo nggak? Pengen tahu hoyong apa? Hoyong perang, ya. Kalau bahasa tangannya arek nyamuk. Kalau bahasa sini apa? Hoyong perang. Pengen tahu. Itu Nabi Musa. Nabi Musa kenapa pengen tahu? Kata Nabi Musa, beliau tidak sanggup untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu. Kapan pernah terjadi? Waktu itu Nabi Musa ingin mendengar langsung suara Allah. Nabi Musa, ya Allah, aku ingin mendengar langsung suara tanpa melewati malaikat. Kata Allah, kau tidak akan sanggup. Izinkan aku ya Allah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, kalau begitu kau naik ke bukit Tursina. Ketika dia hendak naik, Allah perintahkan dia, Musa, buka sandalmu, karena bukit itu sudah aku sucikan. Naiklah Nabi Musa. Baru satu hijab Allah buka, pingsan Nabi Musa gak keluar. Gak ada satu hamba Allah yang sanggup untuk langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Musa pintar. Nabi Musa hebat. Saya gambarkan begini. Misalnya di daerah Cibiru sini ada orang berangkat ibadah haji, ya. Pulang dari ibadah haji, wajahnya bercahaya, wajahnya enak dipandang kan? Orang pulang haji atau pulang umroh. Ketika dia pulang haji, pulang umroh, banyak orang datang, ya, ambil berkah, minta doa, betul ya? Betul ya? Banyak orang yang pulang dari haji, makanya dia nyapit air zam-zam, dia nyapit kurma, supaya orang banyak datang tuh. Baru dia datang dari Mekah saja, wajahnya sudah berubah. Duduk sama-sama kita duduk, kita lihat matanya, tapi wajahnya itu ada expirednya juga. Lewat dari 40 hari kembali lagi wajahnya ya. Hanya 40 hari saja, diampuni dosanya oleh Allah. Itu baru berjumpa dengan Ka'bah. Baru sholat di depan Ka'bah. Baru matanya memandang Ka'bah. Baru tangannya menyentuh Ka'bah. Ini baru Ka'bah. Wajah manusia bisa berubah. Perhatikan saja, orang yang pulang dari umroh, yang pulang dari haji, wajahnya enak dipandang. Kenapa? Dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebayang nggak Nabi Muhammad bukan hanya Ka'bah, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ditinggalkan oleh Nabi Musa, beliau mengambil berkah dari Nabi Muhammad SAW. Karena dia tahu Nabi Muhammad baru saja memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Musa pandangin wajah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa kepo, pengen tahu apa yang kau dapatkan dari Allah, apa yang kau dapatkan dari Allah ya Muhammad ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, aku mendapat perintah sholat 50 waktu.
Apa kata Nabi Musa? Nah, ini harus kita perhatikan. Ini yang jarang kita ingeti, ini yang sering kita lupakan. Kata Nabi Musa, apakah betul ya Muhammad kau dapat perintah 50 waktu? Betul wahai Musa. Lalu kata Nabi Musa, kalau begitu naik lagi ya Rasulullah. Minta lagi keringanan sama Allah. Kenapa? Umatmu yang besar-besar, umatmu yang kuat-kuat, umatmu pernah mencoba. Mereka kuat, mereka besar, tapi tidak sanggup sholat 50 waktu. Apalagi umatmu yang kecil-kecil. Kita diremehin oleh Nabi Musa. Memang benar, umat Nabi Musa umurnya ada yang 300 tahun, ada yang 400 tahun, ada yang 500 tahun. Gak tertarik pakai orang tua. 300 tahun jalan dipakai anak muda. Umat Nabi Muhammad 75 tahun, 75 tahun pakai tongkat jalan kita pakai. Anak muda mau kemana? Marah gak dia? Pulang aja. 75 pasti pakai anak muda. Artinya umat Nabi Muhammad ada batas, betul gak? Artinya umat Nabi Muhammad ini ada batas. Makanya yang lewat dari 63 siap-siap. Bukan berarti yang muda harus kasihan ya. Artinya itu lebih bonus tuh ya. Siapkan. Ini enggak zaman sekarang nenek-nenek main Facebook. Ayo ini ada di sini nenek-nenek main Facebook. Ada di sana websitenya www.facebook.com. Nenek-nenek main Facebook. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau udah di atas 50 persiapkan amalia. Jangan kita terlena, jangan kita lupa bahwasanya ada kehidupan yang lebih abadi daripada alam dunia. Dunia ini bersifat sementara, dunia ini fana, dunia ini rusak. Sebab dunia adik kakak musuh-musuhan, sebab dunia tetangga saling cemburutan, sebab dunia apalagi urusan bisnis orang saling hantam-menghantam. Na'udzubillah, na'udzubillah ya. Dunia silahkan dikejar, tapi jangan lupa akhirat. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atus mengatakan, jadikan dunia itu ibarat toilet. Dengerin ya, jadikan dunia itu ibarat toilet. Masuk kalau perlu, nggak perlu keluar lagi, jangan lama-lama. Perlu dunia ambil, udah diambil, jangan lama-lama. Jangan cinta sama dunia. Orang yang cinta sama dunia pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu. Kemudian ketika Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau yang minta, itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Jangan 50. Berat itu kata Nabi Musa. Nabi Musa merayu, Nabi Musa kasih ide, Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad untuk minta dikurangi jangan 50 waktu. Coba kita perhatikan di sini. Kalau Nabi Muhammad tidak memikirkan kita umatnya, kalau Nabi Muhammad tidak memikirkan keadaan kita, maka Nabi Muhammad akan menjawab kepada Nabi Musa, tidak wahai Musa, ini perintah Allah harus dilaksanakan, tidak boleh pakai bonus-bonusan, tidak boleh pakai keringan-keringanan, yang jelas ini perintah Allah harus aku ambil. Tapi karena Nabi Muhammad sayang sama kita, karena Nabi Muhammad ingin kita nyaman, karena Nabi Muhammad ingin kita enak, karena Nabi Muhammad ingin kita selamat, naik Nabi Muhammad minta lagi keringanan dari Allah, dari 50 dapatlah keringanan, enggak langsung 5, dari 50 berkurang menjadi 40. Dihadap lagi oleh Nabi Musa, apa yang kau dapatkan ya Rasulullah? Aku dapatkan keringanan 40. Minta lagi kata Nabi Musa. Kalau kau yang minta pasti akan diberikan oleh Allah. Naik lagi Nabi Muhammad. Untuk siapa Nabi naik? Untuk kita, bukan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidupnya penuh dengan ketakwaan. Nabi Muhammad selalu beribadah kepada Allah. Ingatkan, Nabi Muhammad itu sholat yang luar biasa. Dalam kitab Maulid yang dibaca tadi dikatakan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad itu kalau dulu kita sholat kalau Nabi Muhammad bangun malam. Kalau kita bangun malam kan? Bangun kemana? Ke WC. Beres dari WC? Itu lagi. Nabi Muhammad pernah, ya sebelum saya lanjut tadi, sahabat Nabi Muhammad ini ingin sekali ikut sholat malam. Ingin ikut sholat
malam. Jadi artinya dia pengen sholat berjamaah tapi bukan sholat wajib, sholat malam. Jadi dia nggak tidur, dia begadang. Dia tungguin Nabi keluar, tengah malam Nabi keluar. Nabi sholat di masjid. Kan rumah Nabi kan dekat masjid setelah. Kalau yang pernah ke Madinah itu Rawdoh, ya di situ ada Nabi Muhammad. Makam itu makam Rawdoh. Di situ Nabi Muhammad. Keluar Nabi sholat. Ini sahabat ikut. Dia ikut berjamaah, bukan sholat wajib, sholat sunnah malam, sholat tahajud kalau kita ya. Nabi sholatnya nggak banyak rakaatnya, cuma 2 rakaat, nggak banyak, cuma 2 rakaat. Sahabat ini bangga dalam hati yang mengatakan tidak ada malam ini yang ikut Nabi kecuali saya. Tidak ada orang yang lebih diminta malam ini kecuali saya, yaitu bisa sholat di belakang Nabi sholat malam. Kalau sholat wajib selalu, tapi kalau sholat malam kan jarang-jarang. Sahabat jadi makmum. Allahu Akbar, sholat Nabi Muhammad. Rakaat pertama, ini sahabat saking dia senangnya, dia khusyuknya. Rakaat pertama, Nabi itu membaca surah Al-Baqarah. Rakaat pertama surah Al-Baqarah. Ada yang tahu berapa juz surah Al-Baqarah? Hampir 3 juz. Adakah yang sanggup sholat ayatnya 3 juz? Ada yang sanggup? Dan misalnya di sini ada imam nih pulang dari Mesir, tahfidz Quran, ya, bapak kita. Karena dia kan baru pulang dari Mesir nih, dapat gelar syekh lagi, al-hafidz lagi, suaranya bagus, berjamaah kita sholat isya ulama, ramai sholat isya, diimami oleh imam-imam dari Mesir, dari Mekah, dari Madinah, seluruh sholat kita. Ketika sampai ayat la yaghdubi alaihim waladdallin, semua amin. Maka semuanya senang bisa sholat, imamnya hafal Quran, suaranya indah kayak di Mekah. Lalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, kata ibu di belakang. Yasin, rakaat pertama Yasin, rakaat kedua sampai ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah. Kata bapak-bapak yang di depan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai sholat, besok ada ajakan lagi. Yuk kita sholat berjamaah lagi. Kalau besok siapa imamnya? Itu yang dari Mesir. Jangan. Kenapa? Yasin waqi'ah. Ya begitu keadaan kita. Kita nggak bisa mampu. Orang-orang kayak kita ini bukan orang-orang yang indah di dalam ibadah. Orang-orang yang bukan tetap dalam berzikir. Kita ini masih pilih-pilih. Kita ini masih menjadi orang-orang yang boleh dikatakan jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ibu-ibu kalau duduk amal sinetron 2 jam kuat nggak? Kalau duduk di pengajian 1 jam kuat nggak? Dengerin ceramah 2 jam kuat nggak? Bohong. Apalagi bapak-bapak yang main catur. Wah, kalau udah main catur, coba aja yang hobi catur. Jam 9 malam main catur sampai jam 2 pagi. Itu duduk di situ aja. Sampai kadang-kadang lupa kopi udah masuk asbak toko. Begitu modelnya. Kenapa bisa demikian? Kenapa sampai petah dia duduk? Karena dia udah suka. Karena dia udah senang dengan permainan itu. Ibu-ibu senang nonton sinetron. Kadang-kadang iklannya panjang, ada marah-marah, kurang ajar iklannya panjang. Betul nggak ini? Artinya sudah ada mahabbah, sudah ada cinta, sudah ada yang namanya suka dengan permainan itu, dengan tontonan itu. Maka tidak mustahil bagi mereka-mereka yang udah cinta dengan Quran, yang udah cinta dengan ibadah, yang udah cinta dengan zikir, makin banyak mereka zikir, makin senang mereka. Kalau kita makin banyak berzikir, makin kagak enak duduknya. Betul? Betul. Betul tidak? Ngaku aja ngaku. Ya, artinya di sini yang perlu kita pahami, sahabat Nabi saja, pas kita ya, sahabat Nabi Muhammad yang mana dia sudah bangga duduk atau sholat di belakang Nabi menjadi makmum. Nabi baca surah Al-Baqarah, berdiri bu, berdiri pak, baca Al-Baqarah hampir 3 juz. Gemeter kaki sahabat ini. Ya Allah, Nabi ini sholat ada rukuk gak sih? Dari tadi baca Quran terus beres Al-Baqarah senang dia. Alhamdulillah. Mungkin habis ini Nabi sujud, ternyata Nabi tidak
Muhammad. Dan Nabi tidak pernah sombong, Nabi tidak pernah angkuh, Nabi selalu menunjukkan etika yang baik, Nabi selalu berakhlakul karimah, sehingga dengan akhlaknya banyak yang jatuh cinta, banyak yang beriman kepada Allah dengan akhlak yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dapat perintah 40 waktu, kata Nabi Musa, betulkah ya Muhammad 40? Betul ya Musa. Naik lagi, minta. Kalau kau yang minta pasti akan diberikan oleh Allah. Naik lagi Nabi Muhammad, dapat lagi keringanan. Gak langsung 5 Pak, dari 40, 30, 20, 10 dan seterusnya. Bolak-balik naik turun Nabi Muhammad untuk apa? Nabi naik turun untuk apa? Nabi ternyata sedang berjuang agar kita umatnya ini tidak susah, tidak berat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Akhirnya sampai ada keringanan 5 waktu, kata Nabi Musa, minta lagi ya Muhammad. Kalau kau yang minta pasti akan diberikan oleh Allah. Apa kata Nabi? Cukup ya Musa, aku sudah mampu naik turun minta, ini sudah cukup 5. Alhamdulillah. Ternyata yang perlu kita pahami di sini, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ada perjuangan yang kita lupakan. Apa itu? Perjuangan Nabi Muhammad dari sholat perintahnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Maka syukuri ini, kita berbahagia dengan perjuangan Nabi Muhammad, kita menjadi nyaman, kita menjadi nikmat. Alhamdulillah. Maka di dalam peristiwa Isra Mi'raj, kalau Nabi sudah berjuang untuk kita, kini saatnya kita juga berjuang untuk Nabi Muhammad. Apa di antara perjuangannya? Ini ada masjid, ramaikan masjid ini. Bikin acara-acara pengajian, jangan tunggu diundang, kita ramaikan. Jangan hanya PHBI saja yang ramai, tapi pengajian-pengajian kita ramai-ramai duduk di sini, kita hadir di sini, sama-sama belajar. Jangan sampai sholat kita menjadi sholat yang ditolak oleh Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin." Celakalah mereka-mereka yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim, mereka yang lalai dalam sholatnya. Siapa? Wudhunya salah, istinjanya tidak benar. Saya pernah sholat di dalam satu masjid, saya diundang tuh. Masjidnya masjid besar. Begitu saya mau sebelum imamin sholat, kita kan pengen kita lihat dulu kan. Saya tanya, ini masjid besar ya, saya nggak mau sebut daerah ini baik. Dia bilang, mohon maaf, biasanya tempat dipakai eksekutif buat imam lagi rusak, ada perbaikan. Jadi habis mungkin pakai toilet umum saja. Begitu saya masuk toilet umum, ya Allah, tempat kencingnya berdiri semua, tempat buang air kecilnya berdiri semua. Yang duduk ataupun yang jongkok itu cuma 1 atau 2 pintu saja. Saya berpikir, ini masjid bersih, ini masjid suci. Tapi ketika ada orang yang kencingnya berdiri, maka tidak mustahil orang tersebut bawa najis ke dalam masjid. Sehebat apapun dia menjaga kencing berdiri, pasti akan terkena air najis. Kencing tersebut walaupun hanya setetes yang tak tampak, tapi itu adalah najis. Dibawa ke tempat yang suci, bagaimana Allah tidak murka melihat hambanya mengotori masjid dengan najis? Maka wajar Allah turunkan bala, maka wajar Allah murka, Allah marah. Kenapa? Kita sebagai hambanya tidak punya etika di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita perbaiki kencing yang benar, istinja yang benar, wudhu yang benar. Sebab apa? Kunci sholat kita, kalau wudhunya benar, insya Allah sholatnya bisa benar. Itu pun belum tentu kalau sholatnya bisa benar. Banyak sekali yang harus kita pelajari di dalam sholat. Di antaranya istinja, kemudian kencingnya tadi, kemudian cara wudhu yang benar seperti apa, dan semuanya itu ada di dalam majelis-majelis ilmu. Kalau kita jauh dari majelis ilmu, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang tentunya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang selalu menghadiri majelis ilmu, insya Allah amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi pada intinya peristiwa Isra Mi'raj tidak jauh dari perkara sholat. Ingat Bu, ingat Pak, yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat, ketika semuanya kita pegang kitab, alhamdulillah
dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya yang berkata, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian malam yang ketiga malam Jumat, maka malam Jumat pagi untuk beribadah kepada Allah. Kemudian malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, ada 5 malam ini kita jaga betul-betul, jangan disia-siakan. Sebab siapa yang berdoa, doanya pasti akan dijawab oleh Allah. Alhamdulillah kita masuk dalam kategori hadis tadi malam nisfu Sya'ban. Ini malam ini kita berkumpul bersama-sama meminta kepada Allah, berdoa memperbaiki keadaan kita, sebab di malam ini ditutup amal perbuatan kita, buku catatan kita dari tahun kemarin, ini tahun sekarang. Ini buku ditutup oleh Allah, maka kita berharap mudah-mudahan dalam buku catatan amaliyah kita semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya ya, jawab yang jujur Bapak Ibu yang ada di sini. Umurnya udah berapa? Yang dalam hati pertanyaannya, banyakkan dosa, banyakkan pahala. Sekali lagi ya, saya tanya, tolong jawab yang jujur. Ada malaikat yang nyatet ya. Semua yang hadir di sini banyakkan dosa, banyakkan pahala. Maka lagi bohong. Terus saya tanya, orang yang banyak dosa tempatnya di surga apa neraka? Sudah tahu tempat orang di neraka itu orang-orang yang banyak dong. Loh, kalau kita makan dengan dosa, bagaimana kita bisa masuk surga? Kesempatan ini bulan ini, makanya Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban banyak sekali? Kata Nabi, di bulan Sya'ban ini laporan pertanggungjawaban kita, buku kita ditulis, dilaporkan kepada Allah. Aku menginginkan ketika dilaporkan banyak sekali berbuat baik. Alhamdulillah. Maka yang sanggup dengan puasa, yang sanggup dengan sedekah, yang sanggup dengan amal soleh, berbanyak. Cari amal yang berkualitas, cari amal-amal yang bisa menyampaikan kita mendapatkan ampunan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi semuanya kita nanti di hari kiamat, Pak. Siapapun dia, walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang perdana menteri, walaupun dia seorang presiden, siapa saja, bahkan semua para nabi akan pegang buku catatan masing-masing. Semuanya kita pegang kitab itu, dan di dalam kitab itu adalah sejarah kehidupan kita, dari mulai kita lahir sampai kita meninggal dulu, dan gak bisa di-delete, gak bisa dihapus. Semua perkara-perkara yang pernah kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di situ Allah bertanya kepada para malaikat. Coba lihat di buku catatannya. Yang pertama kali dilihat bukan sedekah, bukan puasa, bukan haji, bukan umrah. Ya, yang pertama kali Allah perintahkan malaikat untuk melihat buku catatan itu, lihat sholatnya. Dilihat sama malaikat, dikumpulkan. Ada yang minus, ada yang plus, ya kan? Tergantung kita. Kalau sholatnya diterima berarti selesai. Kalau sholatnya ditolak berarti dihitung. Yang itu malaikat gak pernah salah hitung. Kalau manusia kan sendiri salah hitung ya. Apalagi kemarin-kemarin kita banyak yang salah hitung ya. Tapi kalau malaikat gak pernah salah hitungnya. Kalkulatornya beda dengan kalkulator kita. Dihitung sama malaikat. Kata malaikat, ya Allah, hambamu ini sholat 5 waktunya masih banyak yang kurang. Kenapa? Banyak yang batal. Kenapa? Banyak yang bolong-bolong. Kenapa? Banyak sholatnya gak khusyuk. Jadi kurang sholatnya. Kata Allah, coba lihat sholat sunnahnya. Dikumpulin sholat sunnah kita. Qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat istigharah, sholat duha. Dikumpulkan semua sholat sunnah. Kumpulkan pahalanya untuk mencukupi kekurangan sholat wajib. Setelah dihitung semuanya, kata malaikat, sholat sunnahnya sudah dihitung, ya Allah, masih kurang juga sholat wajibnya. Maka kata Allah, ambil puasa sunnahnya. Dihitung semua puasa sunnah yang pernah dilakukan. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Muharram, puasa Rajab, puasa Sa'ban, kumpulkan pahalanya untuk mencukupi kekurangan sholat. Kata malaikat, ya Allah, semua puasa sunnahnya sudah dihitung, dikumpulkan, tetap saja sholat wajibnya masih kurang. Ambil pahala sedekahnya, dikumpulkan lagi semua pahala sedekahnya, sedekah waktu ini, sedekah zakat, sedekah fitrah dan lain sebagainya, dikumpulkan pahalanya. Kata
kumpulin pahalanya, pahala-pahala kecil, pahala-pahala besar, kumpulkan semuanya. Ketika dihitung sama malaikat ya Allah, semua pahala kebaikan yang sudah dihitung masih tetap saja kurang sholat wajibnya. Apakah masih ada pahala yang lain? Tidak ada lagi kata malaikat. Semuanya udah habis. Terus sholatnya masih kurang, gopir, tutup, lemparkan dia ke dalam api. Artinya perkara yang pertama kali yang dicari oleh Allah bukan hadir majlis, bukan sedekah, bukan haji, bukan umroh, tapi sholat kita. Maka Nabi ngasih solusi Pak untuk agar sholat itu diterima, tidak ada jalan lain yaitu usahakan berjamaah. Orang yang sholat berjamaah tentunya sholatnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Alhamdulillah masjid kalau betul muttaqin. Saya dengar sholat subuhnya lebih dari 20 saf ya. Alhamdulillah, satu saf satu orang berapa? Ayo ya. Kalau Nabi berjuang dari 50 menjadi 5, kita pulang dari sini berjuang untuk meramaikan masjid ini untuk sholat berjamaah. Insya Allah perjuangan kita gak akan sia-sia. Ingat Pak, perjuangan kita gak akan sia-sia. Pasti akan dilirik oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menjaga apa yang dijaga oleh Nabi, pasti kita juga akan dijaga oleh Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena waktunya sudah malam, sudah lewat dari jam 10. Jadwal saya harusnya jam 10 sudah jalan ya. Masih ada jadwal lagi di Cimatik. Mohon doanya supaya saya walafiat. Ya. Saya tutup saja, dan sebelumnya kita menginginkan meminta kepada Allah masuk dari bulan Ramadan. Kita berharap kita semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal. Mesti kita pahami ya, Ramadan itu bulan kita. Saya ulang, Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi, Ramadan bulan kita. Artinya bulan kita. Enak. Kalau kita perhatikan bulan Ramadan itu bulan yang paling enak, bulan yang paling hebat, bulan yang paling istimewa. Coba nih, saya mau tanya, ya, bangun malam di bulan Ramadan, bangunnya senang nggak? Saya ulang, bangun malam, tengah malam nih, bangun di bulan Ramadan, bangunnya bahagia nggak? Bangunnya senang nggak? Bangunnya gembira nggak? Kenapa kita bahagia dan gembira? Karena apa? Mau makan. Allah Ta'ala berikan yang terbaik buat kita. Ternyata kita bangun malam tujuannya bukan ibadah, mau makan. Walaupun sahur itu sunnah dapat pahala, disitulah keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadari, cuma kita nggak sadar-sadar, udah dikasih Allah kenikmatan, udah dikasih Allah keindahan, bangunnya senang, bangunnya bahagia. Coba kebayang nggak? Misalnya jam 2 malam ada anak-anak jalan bangun sahur, kemudian kita bangunnya senang nggak? Bahagia nggak? Bahkan yang bangun sahur kita bilangin, terima kasih sudah bangunin saya, betul nggak? Nanti malam jam 2 ada yang bangun sahur, kita mana nggak? Nanti malam ada yang bangun sahur, mana nggak? Kurang ajar kan saya ini. Beda, ini namanya Allah letakkan kebahagiaan kita di bulan Ramadan dengan bulan ini beda. Semua yang kita kerjakan di bulan Ramadan semuanya senang. Bangun malam senang, bahkan kalau nggak bangun kagak enak besoknya. Aduh, kenapa nggak bangun semalam? Akhirnya ada sahur. Ya. Banyak yang nggak bangun sahur tuh, cemburu besoknya. Aku sih ngajakin begadang, kalau gara-gara nggak bangun kan begitu ya. Padahal bangun malam itu luar biasa. Makanya ibu-ibu begitu bangun jam 2 atau setengah 3 saat ibu-ibu sedang menyiapkan air atau masak air, itu biasanya kan masak air ibunya kan ada 5 menit sampai 7 menit baru matang tuh air. Usahakan bu ambil wudhu sholat mereka. Sambil menunggu, daripada kita tunggu nggak jelas, daripada kita main Facebook, tinggalkan dulu hal-hal yang bersifat mendapatkan murka daripada Allah di bulan itu. Bapaknya juga mengusahakan bangun, jangan pas makan saja Pak. Bangun sebelum makan, 10 menit sebelum makan kita bangun, usahakan pegang Quran, baca Quran. Kenapa? Amal kita di bulan itu dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sayyidina
apa? Tasbih. Subhanallah. Kita baca di bulan Ramadan, satu tasbih di bulan Ramadan sama dengan 1000 tasbih di luar dari bulan Ramadan. Bahkan dikatakan sholat sunnah pahalanya sama dengan sholat wajib. Sholat wajib 70 kali lipat digandakan oleh Allah pahala daripada ibadah yang kita lakukan. Baca Quran juga sama. Yasin, ya satu huruf, sinnya satu huruf dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Alangkah ruginya kalau kita tidak betul-betul memakai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita lanjut dulu sebelum ada pertanyaan ini. Bangun malam itu semuanya bahagia. Kemudian sholat berjamaahnya, sholat berjamaah tarawih. Senang nggak sholat tarawih? Senang. Pertama doang sampai tanggal 10 ya. Kalau udah tanggal 17, 18, semua masjid-masjid maju pesat. Yang maju bukan sholatnya tapi sahnya maju ke depan. Berjamaah itu Allah berikan kesempatan untuk kita saling berjamaah, sholat yang enak, saling ngajak, ya kan? Bahkan ada yang bertanya, itu gimana kalau sholatnya 11 rakaat? Bagus yang mana? 11 sama 23, bagus yang mana? Ada yang bisa jawab? 11 sama 23 bagus yang mana? Kalau saya jawab, bagus semua. Yang gak bagus itu yang gak sholat. Yang gak bagus itu yang saling menyalahkan. Yang 23 ngalahin yang 11, yang 11 ngalahin yang 23. Itu yang gak bagus, betul gak? Tapi kalau kita mendapatkan keterangan bahwasanya sholat sunnah pahalanya sama dengan sholat wajib, artinya lebih utama kita ngambil yang pertama. Betul gak? Karena kapan lagi kita mau beribadah kalau udah di bulan Ramadan? Loh, kami berbeda kali. Nabi 11, 23 sahabat, kami ikut Nabi. Boleh silahkan ikut Nabi. Loh, sekarang begini, saya kasih gambaran ya. Kita jangan saling menyalahkan dulu. Contoh begini. Kenapa di Mekah 23? Di Mekah 23, 20 rakaat, 1 juz Quran, 3 rakaat witir, ditambah lagi kunut 20 menit kalau tidak salah. Yang pernah ke sana mungkin tahu. Lama kunutnya, hampir 20 menit. Artinya kalau di Mekah 20 rakaat tarawih, 1 juz, tambah lagi 3 rakaat witir, ditambah kunut 20 menit. Madinah beda lagi. Tarawihnya 20, witirnya 11. Tarawih 20, witir 11. 20 tarawih tambah lagi 1 juz Quran dan witirnya 11 ditambah lagi doa kunutnya 20 menit. Nah, nanti masjid Raudhatul Muttaqin kira-kira nanti Ramadan ini mau pilih Mekah atau Madinah gitu. Saya rasa bubar semua ya. Terus di samping-sampingnya di belakang-belakang Madinah sama Mekah banyak masjid-masjid tarawih juga, hampir semuanya 11. Dalam Masjid Nabawi 20 tambah 11 berarti 31 rakaat. Mekah 23. Tapi di sekeliling mereka, masjid-masjid sekeliling mereka itu saya dapatkan dari teman-teman yang di sana 11 semuanya. Lebih sedikit rakaatnya 11. Tapi ada tapinya. 3 hari 1 Quran. Mau yang mana kira-kira? Mau yang 11 rakaat yang 10 menit? Kita ini kadang-kadang ikut Nabi tapi caranya salah. Mereka orang-orang sana berlomba-lomba cari yang terbaik, cari yang terlama, cari yang terbanyak. Kalau kita, nih Masjid Raudhatul Muttaqin tarawih beres jam berapa? Jam 8.30. Di sampingnya jam 8:05 sana aja lebih cepat. Itulah pilihan kita, betul nggak? Karena kita ini masih belum menikmati di dalam beribadah kepada Allah. Makanya saya sarankan sekali-sekali kita coba untuk tahun ini kalau nggak Mekah ataupun Madinah atau di sekitar kota Mekah dan Madinah ya, silahkan dicoba ya. Insya Allah pasti kabur semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir untuk dari tausiah saya, azan maghrib di bulan Ramadan itu dirindukan nggak? Bukan hanya kita, semua umat Islam seluruh dunia 5 menit sebelum azan udah siap semua, betul nggak? Yang tak pulang ke telepon, mana kamu? Bentar lagi maghrib. Oh, rindu dengan azan maghrib. Azan yang paling dirindukan di bulan Ramadan adalah azan maghrib. Yang masih di jalan suruh pulang, siap-siap semuanya. Pertanyaannya, rindu dengan azannya atau mau makannya?
Begitu ada Allahu Akbar, udah ada lagi, cepat banget waktu kita. Ya Allah, ini namanya Allah didikan. Dalam satu bulan ternyata ada didikan. Didikan setiap waktu kita menanti azan. Didikan bangun malam. Didikan salat berjamaah. Maka jangan sia-siakan pendidikan satu bulan itu untuk ke depan kita agar menjadi orang-orang yang betul-betul berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, banyak umur dalam taat kepada Allah, banyak umur dalam taat kepada Rasulullah, dan kita berharap tidaklah kita keluar dari majelis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.